Shalom, selamat sore saudara-saudari terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Walaupun ada yang flu, ada yang kurang enak badan, tapi kita yakin dan percaya kasih kuasa penyertaan Tuhan sangat sempurna untuk setiap kita. Haleluya. Tetap semangat ya. Amin. Tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat beribadah, tetap semangat menyembah mengagungkan Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan untuk kita boleh menyembah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah, kita mau lebih lagi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang lembut. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu manis, begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna untuk setiap kami Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bukan saja di saat kami lemah, di saat titik terendah kami, tapi di saat kami bersuka cita pun, di saat kami bahagia pun, Kau senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya juga setiap orang yang menabur dengan bercucuran air mata, Tuhan akan mengganti dengan sukacita. Terima kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami, penyertaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami semua masih diberikan nafas kehidupan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena itu sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Lahirkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak untuk sujud dan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hadirlah bersama-sama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Itu semua anugerah-Mu Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
Tuhan Yesus. Nanti akan menumbuhkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kami masih diizinkan untuk menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah di sisa kehidupan kami boleh melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi jumpa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Teruslah berjalan bersama kami ya Bapa. Setelah kami tidak mampu berjalan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka-cita bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus jalan. Aku percaya Dia namanya adalah sahabat. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus jalan. Aku percaya mendengarkan kesaksian yang begitu istimewa dari Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Shalom semua. Shalom. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan Amin. yang baru saya terima beberapa minggu yang lalu. Amin. Yes. Sekitar beberapa bulan yang lalu, maaf ya, BAB saya itu seperti kotoran kambing.
kecil-kecil. Ya. Terus saya ingat mami saya dulu juga seperti itu. Dan ada yang nggak beres di ususnya. Kemudian saya konsultasi ke dokter. Lalu dokter bilang harus di kolonoskopi, teropong usus ya, untuk memastikan ada apa. Kemudian saya kasih tahu sama anak saya yang besar, Happy. Happy bilang lebih baik mama ke rumah sakit aku dulu, konsultasi dulu sama dokter internis yang ada di sana. Nanti gimana selanjutnya baru ditindaklanjuti. Kemudian saya pergi ke internis dokter Kathy di rumah sakit itu. Dokter Kathy bilang lebih baik di CT scan dulu aja, dilihat ada apa. Dan nanti kalau nggak ada apa-apa ya udah. Jadi saya menjalankan CT scan. Sepertinya itu bukan CT scan biasa ya. Kalau CT scan biasa kan langsung masuk aja gitu ke mesin gitu ya. Tapi ini harus ada puasa dulu. Harus ada puasa, dan waktu saya masuk ke mesin berjalan, itu saya disuntik, dan suntikan itu terasa sakit gitu ya, ngalir gitu ke bawah, terasa sakit. Dan hasilnya dokter radiologi menemukan ada massa seperti tumbuhan begitu sebesar 3,2 cm di usus besar bagian atas. Kemudian saya dirujuk ke dokter spesialis ahli pencernaan. Saya dirujuk ke situ. Dokter Yohana bilang, dokter spesialis cerna bilang gak ada jalan lain, harus di kolonoskopi untuk memastikan apa itu, massa itu apa gitu. Dan di situ di hasil radiologi itu, hasil CT scan itu ditulis, dokter radiologi menulis suspek SOL. Saya nggak mengerti arti medis apa itu, saya nggak ngerti. Anak saya ngerti, tapi dia nggak mau bilang, dia diam, mungkin takut panik ya. SOL itu dokter menduga kemungkinan tumor atau kanker, tapi anak saya nggak mau bilang. Cuma anak-anak bilang katanya aku mau ambil puasa tuh. Saya pikir wah ada nggak beres nih ya, mau ambil puasa ya. Dan kemudian anak-anak berpuasa, saya puasa juga, Kris juga ikut berpuasa. Saya juga telepon Ibu Lani, saya minta bantu doa. Kita berpuasa dan berdoa, minta keajaiban Tuhan terjadi. Ya, waktu itu sekitar tanggal berapa ya? Sebelum tanggal 10 September. Kemudian dokter menetapkan saya harus di kolonoskopi tanggal 18 September. Ya, sebetulnya saya nggak takut gitu ya, di teropong itu sebetulnya saya nggak begitu takut. Saya cuma takut mendengar hasilnya. Dan saya juga takut minum obat pencahar, karena sebelum kolonos itu saya harus minum 2 botol obat dan 1 tube besar enema yang harus masuk melalui dubur. Itu saya takut sekali minum itu, karena saya pernah didiagnosa dokter ada pelengketan usus saya ada pelengketan. Jadi kalau saya minum obat pencahar seperti Dulcolak begitu sakit sekali seperti mau melahirkan itu. Jadi saya takut ada side effect gitu. Jadi sebelum minum obat itu, saya minta anak saya dan minta Pak Kris untuk berdoa sambil memegang botol itu. Saya juga bilang, Ibu Lani, saya takut sekali. Dan obat itu harus minum jam 4 sore. Saya ambil obat itu pagi jam 8. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu saya takut sekali. Saya takut sekali minum obat itu. Takut terjadi apa-apa di rumah, kita cuma berdua aja. Kalau sampai kolaps gitu gimana ya? Saya takut gitu ada side effect. Tapi setelah berdoa, obat itu dipegang, Pak Kris berdoa, saya minum obat itu dan semua aman. Ya, tidak ada apa-apa. Akhirnya murus-murus begitu.
Dan jam 8 pagi, tanggal 18 hari Kamis itu jam 8 pagi, kolonos itu dilakukan. Dokter bilang, nanti dengan berjalannya kolonos itu, dengan berjalannya teropong, jika ditemukan sesuatu, maka akan diambil sedikit untuk dibiopsi. Wah, saya juga pikir, tapi ya udah, saya udah percaya. Sebelum hari Kamis, hari Rebo malam kita kumpul di rumah berdoa. Kita berdoa malam-malam itu, kita berdoa. Mohon kemurahan Tuhan turun buat saya. Ya, saya bilang begini, Tuhan, firman-Mu berkata, segala sesuatu yang bukan ditanam oleh Bapakku yang di surga, maka akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Yang Gulani ada kan firman itu, cuma saya lupa di mana. Saya ingat firman itu, saya bilang saya percaya sekarang ini Tuhan udah cabut semua sampai ke akar-akarnya. Masa yang 3,2 cm itu Tuhan sudah cabut sampai ke akar-akarnya. Dan saya imani itu, saya percaya itu. Kemudian kolonos dilakukan pagi dengan pembiusan segala macam. Dan setelah itu hasilnya keluar, ya. Saya mendapat 6 foto dari usus saya, 6 foto, dan dinyatakan di situ tidak ada apa-apa. Amin. Masa yang 3,2 cm itu hilang, tidak ada apa-apa. Tuhan Yesus itu ajaib. Amin. Tuhan Yesus itu Allah yang mendengarkan doa dan menjawab doa. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan mujizat. Amin. Saya bersyukur sekali. Saya mendapat mujizat yang besar. Dan saya juga percaya tidak ada kelanjutannya lagi. Amin. Semua sudah stop. Yes. Dan setelah seminggu saya kontrol, anak saya tanya, Dok, apakah perlu diulang kolonos ini? Oh, nggak perlu. Berarti udah nggak ada apa-apa. Dan saya imani itu tidak ada apa-apa. Amin. Walaupun kadang-kadang iblis suka ngomong, bersaksi nanti akhirnya terjadi gini malu apa? Saya pukulin di kepala saya pukulin dalam nama Yesus, saya pukulin. Nggak ada. Pokoknya nggak ada lagi. Saya sudah bersih. Amin. Saya sudah sehat. Amin. Usus saya bersih. Dan saya lihat di foto itu, yang 6 foto itu semua bagus. Yes. Bagus, semua bersih gitu. Nggak ada apa-apa. Cuma dokter bilang ada radang sedikit dan saya dikasih obat untuk 2 minggu. Ya, sekarang saya sudah bebas dan BAB saya juga sekarang udah nggak kecil-kecil lagi. BAB saya sekarang udah lancar, udah nggak kecil-kecil lagi. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Saya juga berterima kasih pada Ibu Lani, pada Pak Yusuf, dan buat semua jemaat di Gereja Penabur Benih Sukabumi yang sudah membantu berdoa untuk saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Biar semua kebaikan dari surgawi turun buat Bapak Ibu semua. Yes. Apa yang baik semua diberikan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Terpuji nama Yesus selama-lamanya. Terima kasih Ibu, luar biasa ya kesaksiannya ya. Nama Yesus saja yang dipermuliakan. Boleh kasih tepuk tangan yang begitu dahsyat buat Tuhan Yesus ya. Yes. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita juga yang mengalami masalah sakit penyakit atau masalah keuangan atau masalah apapun. Kita yakin dan percaya iman sebesar biji sawi aja bisa memindahkan gunung. Ya, kita yakin dan percaya anak-anak Tuhan terus punya iman yang tebal. Amin. Seperti Yes. Ibu kasih kita Ibu Rina, luar biasa ya, menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Amin. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk Ibu Rina ya Bapak. Terima kasih. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Setiap kami di sini pun akan mengalami mujizat yang sama ya Bapak. Yes. Sakit penyakit disembuhkan. Ada pemulihan dalam keuangan. Ada pemulihan di dalam keluarga. Ada kekuatan yang daripadamu ya Tuhan.
Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, Engkaulah Allah pembuat mujizat Tuhan. Di dalam bersyukur ada mujizat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah membelah laut, Engkau yang sudah melakukan banyak mujizat ya Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya pada saat ini juga Tuhan akan melakukan mujizat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan haleluya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk selalu bergerak ya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Teringannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
Bapa, Amin. terutama untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh ada di tempat ini, beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau, dan sebentar kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga telah mendengarkan kesaksian mujizat yang telah Kau turunkan kepada istri hamba Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, ampuni ya, dosa kesalahan hamba, supaya apa yang hamba sampaikan pada malam hari ini betul-betul berkenan kepadamu, dapat dimengerti dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom. Sebetulnya kesaksian tadi yang ingin saya sediakan waktunya nanti di tengah-tengah. Tapi karena sudah terjadi, jadi saya ingin bangun dulu dari firman-firman yang Tuhan yang kita dapatkan di dalam Alkitab, sehingga kita mengerti kenapa sih itu bisa terjadi. Ya, sebetulnya simple. Jadi kalau mujizat itu kita mengharapkan mujizat terjadi yang faktor utamanya adalah satu kepercayaan, iman. Ya, tanpa itu kita pasti dibuat ragu-ragu, bimbang. Ya, seperti yang dikatakan dalam Yakobus, saya lupa Yakobus 1 kalau tidak salah. Kalau orang bimbang ragu itu tidak akan menerima apa-apa. Dia seperti kapal yang diombang-ambingkan di samudra. Ya, jadi dia tidak akan bisa sampai ke tujuan. Dia tidak bisa kemana-mana, hanya di tengah laut saja. Itu kalau orang bimbang dan ragu. Ya. Jadi mari kita bahas terlebih dahulu ayat-ayat yang mendukung mengenai mujizat kesembuhan. Ini merupakan kasih karunia Tuhan. Amin. Dan inilah juga tema yang saya ambil pada hari ini. Kita lihat ayat yang pertama di dalam Matius 10 ayat yang 1. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi dasarnya, saudara dan saya, kita semua bisa mendoakan siapa saja yang membutuhkan. Karena kita sudah ada kuasa. Sebagai murid Yesus, kita sudah ada kuasa. Masing-masing kita sudah diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, jadi ini dasarnya. Dan juga saya sampaikan, pada waktu kami berdoa pada saat itu, memang timbul juga kepanikan. Karena pada waktu anak saya yang pertama itu Happy panggil saya dengan Rina, dia bilang, "Pak, ada yang mau aku sampaikan." Apa ini hasil CT scan, ya seperti yang tadi diceritakan. Ternyata hasilnya nggak baik katanya. Jadi dia adakan massa itu yang dibilang benjolan, ya di usus 3,2 dan sebagainya. Terus yang saya lakukan juga pada saat itu bersama anak saya adalah menumpangkan tangan pada Rina. Dan ini juga ada ayatnya di dalam Markus 16 ayat 18b. Ya, saya bacakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini dilakukan oleh Paulus di dalam Kisah Rasul 28 ayat ke-8. Coba dilihat. Jadi ini saya pikir agak penting ya. Kisah Rasul 28 ayat 8. Kita baca. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ya, jadi menumpangkan tangan itu ya ada dasarnya. Dan sudah dibuktikan juga oleh Paulus.
dengan menumpangkan tangan disembuhkan. Jadi kembali lagi adalah kita harus mempunyai suatu iman, kepercayaan yang kuat. Saudara ingat seorang janda yang mengalami pendarahan selama 12 tahunnya, hanya menyentuh jubah Yesus, dia disembuhkan. Ya, karena imannya kuat. Kalau saya sentuh saja jubahnya, Rabi ini pasti saya akan disembuhkan. Jadi kembali lagi, saudara dan saya bisa melakukan ini di mana saja, kepada siapa saja, baik itu saudara, teman, tetangga yang membutuhkan pertolongan saudara untuk mendoakan yang dibutuhkan. Baik itu kesusahan di dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, ya, dan terutama jika sedang mengalami sesuatu pikiran yang galau, ya. Jadi ini penting supaya kembali lagi kasih karunia Tuhan itu turun atas orang atau keluarga itu, ya, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan juga ada 3 ayat yang akan saya sampaikan di sini yang menyangkut kesembuhan atau pada waktu kami berdoa, ya, dengan Rina itu saya juga bacakan ayat. Jadi supaya ini bisa menguatkan hati kami pada saat itu, ya. Jadi buka 2 Korintus 12 ayat 9. Maaf, saya harus roll up roll down ini karena layarnya kecil. Lagi coba-coba. Sudah dibuka? Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi pada saat itu, mungkin Rina pada saat itu betul-betul down sekali, karena seperti yang dikatakan ada riwayat genetik keturunan, ya, mertua saya meninggal karena kanker usus. Jadi diberitakan demikian, otomatis pikiran ini masih menyimpan. Wah, jangan-jangan, ya. Nah, inilah yang menimbulkan kepanikan. Tetapi dikatakan di sini, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, jadi ini yang kita harus ingat, ya, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami permasalahan. Ayat yang kedua yang saya bacakan juga pada saat itu di dalam Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berarti kalau kita mau baca di dalam Alkitab ini, banyak sekali sudah terbukti, ya, Allah menolong berbagai macam orang dari berbagai kalangan yang mengalami kesesakan. Ya, kesesakan itu ya bisa macam-macam. Ya, kesesakan dalam perkara rumah tangga, dalam sakit penyakit, juga kanker, kantong kering, ya. Bukan kanker penyakit, kantong kering juga itu bikin susah. Jadi Allah itu sudah sangat terbukti. Dan satu ayat lagi di dalam Yesaya tadi sudah, Yesaya 41 ayat 13. Ini masih pada saat itu sedang kami berdoa, ya. Jadi saya bacakan ayat-ayat ini supaya juga menguatkan kita, dan juga mungkin ada yang membutuhkan pada saat ini, ya, sehingga bacalah berulang-ulang ayat ini. Yakinlah, karena Tuhan bisa menolong kita itu seperti yang saya pernah sampaikan, kesaksian saya pribadi, dengan berbagai macam cara, ya, dengan doa orang lain. Ini pun tidak terlepas pada saat itu Rina mengontak Ibu Lani. Saya yakin Ibu Lani juga memberitakan ini kepada pendoa-pendoa jemaat di tempat ini,
Ya, terima kasih juga untuk doa-doa yang telah dipanjatkan. Kita baca Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, jadi 3 ayat ini cukup menguatkan kami dan juga bisa menguatkan Bapak Ibu yang sedang mengalami permasalahan, ya, khususnya kesehatan. Dan yang terpenting juga ingat ayat di dalam Lukas 1 ayat 37 bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sebagai kebalikannya, saudara juga bisa lihat di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan juga tidak ada yang mustahil bagi kita umatnya, asal kita percaya. Ya, jadi dari kedua belah pihak ini dikatakan tidak ada yang mustahil. Jadi berarti itu bisa terjadi asal kita percaya. Ya. Tadi saya sampaikan sedikit sudah ya, singgung mengenai kesaksian yang lalu-lalu. Itu saya pernah di bypass, tetapi tentu keinginan saya juga pada saat itu mujizat akan saya alami seperti Bu Rina. Ya, nggak pakai operasi, sumbatan ini hilang. Pasti itu harapan. Harapan tinggal harapan. Boleh saja mempunyai harapan ya. Kalau nggak ada harapan, kita ini kayak zombie. Jadi tunggu sampai malam terakhir saya berdoa pun sepertinya sih belum ada jawaban. Salah alamat kali ya. Jadi ke rumah sakit besokannya saya masih bisa jalan sendiri. Disuruh naik kursi roda, saya bilang nggak perlu. Di sini prosedur Pak. Katanya. Jadi kalau pasien tuh harus duduk di kursi roda. Ya udahlah, duduk aja di kursi roda. Sampai diperiksa ternyata tetap harus dioperasi. Dan apakah Tuhan tidak tolong? Belum tentu. Kita akan tahu setelahnya. Yang saya katakan. Ya, apapun yang pertolongan Tuhan itu kita anggap kadang-kadang yang Tuhan putuskan, wah, kita tidak senang atas keputusan itu. Maunya sesuai dengan kehendak kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Amin. Kita boleh berencana, kita mulai melakukan suatu rencana, tetapi kita harus ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi pada saat itu ternyata tetap harus di-bypass. Pertolongan Tuhan adalah apa? Bahwa bypass itu terjadi lancar semuanya, tidak ada masalah. Amin. Malam hari setelah operasi, istri saya melihat saya masih kelojotan begitu ya. Katanya sih biasa orang kalau habis dioperasi itu suka menggigil. Tetapi dokter bius katakan, ibu nggak usah tunggu, besok aja datang lagi, dia nggak akan sadar. Begitu besok pagi istri saya datang, saya lagi duduk makan bubur. Udah bisa duduk makan bubur. Amin. Baru 1 malam. Tapi gimana 2 malam? Bener, 2 malam udah bisa jalan. 3 malam disuruh pulang. Jadi itulah pertolongan Tuhan. Amin. Yes. Karena saya dengar ada juga yang nggak usah bypass, pasang ring aja bisa 1 minggu di rumah sakit. Saya nggak tahu apa yang dikerjakan. Tetapi itulah kita percaya kalau Tuhan tolong kita minta kasih karunia Tuhan, pasti Tuhan Amin. bantu, Tuhan tolong sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Amin. Ya. Yes. Jadi tidak usah takut. Tadi ayat itu juga mengatakan, aku akan menolong engkau. Amin. Caranya kita serahkan kepada Tuhan. Yes. Suka-sukanya Tuhan menurut firman. Ya, bukan suka-sukanya kita, suka-sukanya Tuhan. Nah, itu ayat-ayat yang sebagai background ya pada saat itu. Dan sekarang kita kembali kepada firman. Ya, jadi saya akan persingkat firman ini. Tadi sudah dibocorkan. Temanya adalah kasih karunia Tuhan. Sebetulnya ada pembukaannya dulu ya. Tapi ya karena udah dibocorkan ya udahlah. Langsung aja ya. Jadi kita kembali ke semula.
Kita pasti tahu ya, kalau pada saat ini banyak orang yang berpandangan bahwa kalau mau selamat, kita harus banyak berbuat baik. Semakin banyak perbuatan baik kita, kemungkinan selamat semakin besar. Yang penting kalau ditimbang nanti, kebaikan kita harus lebih besar daripada kejahatan yang kita lakukan. Ini suatu pandangan yang keliru. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal sifat karakter daripada Tuhan Yesus. Dan mereka tidak tahu kalau kasih karunia Tuhan itu adalah karakter dari dirinya yang penuh kasih. Karena di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita baca. Jadi saya katakan tadi bahwa kasih karunia Tuhan adalah merupakan karakter daripada dirinya sendiri yang penuh dengan kasih. Jadi kasih karunia inilah yang menyelamatkan, ya, bukan perbuatan baik kita. Itulah iman orang Kristen, betul? Amin. Bahwa keselamatan adalah merupakan kasih karunia Tuhan. Kita baca Efesus 2 ayat 8 dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ditegaskan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ke-9 ditegaskan kembali, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya, jadi kasih karunia itu merupakan pemberian, satu anugerah dari Tuhan yang sebetulnya kita sebagai orang yang berdosa itu tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan untuk menerima keselamatan itu. Saudara masih ingat kisah anak yang hilang di dalam Lukas 15? Ya, di mana di situ menggambarkan kasih sayang, kasih setia seorang bapak yang begitu besar terhadap anaknya. Padahal anaknya itu kurang ajar, ya, tidak seharusnya diperlakukan demikian. Bapaknya masih hidup, udah minta warisan. Ya, ini anak kurang ajar kan? Sudah itu dipakai foya-foya, uangnya habis, dia sengsara lagi, bahkan sampai dia makan makanan babi. Dan di situ dia mulai ingat kembali kepada bapaknya. Ya, dia kembali kepada bapaknya, dia minta ampun, dan sang bapak karena besar kasih kepada anaknya, dia menerima anaknya, dia sambut dengan hangat dan diberikan atau dijamu dengan berpesta besar. Ya, nah jadi demikian juga Bapak di surga pasti lebih besar kasih sayangnya, ya, daripada Bapak yang tadi. Ya. Dan oleh karena itu, jangan sampai kasih karunia ini hilang seperti anak tadi. Ya, begitu dia mendapat harta warisan, dia berfoya-foya, dia pergi jauh dari orang tuanya. Sehingga pada waktu dia menderita, dia jatuh sengsara, dia tidak mengalami kasih sayang, dia tidak mengalami proteksi dari orang tuanya lagi. Kenapa? Karena salahnya dia sendiri, dia yang menjauh. Ya, jadi dengan kisah ini jangan sampai kita menjauh dari Bapa di surga. Ya, karena akibatnya fatal. Kita akan kehilangan keselamatan. Ya. Dan kembali lagi bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Amin. Ya. Sehingga di dalam Alkitab dia mengajarkan kepada kita hukum yang terutama. Ya. Apa itu hukum yang terutama? Adalah kasih. Ya, ini merupakan juga perintah dari Tuhan Yesus. Kita harus saling mengasihi. Itu bisa dibaca di dalam Matius 22 ayat ke-37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lanjut.
Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ke-40, dan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi inilah hukum yang terutama yang Yesus ajarkan kepada kita, yang sangat penting, saling mengasihi. Bahkan dia juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang pernah mengajarkan ini. Ya, yang diajarkan adalah, apalagi di hukum Taurat Perjanjian Lama, balas membalas. Ya, di film silat, ya, balas membalas. Yang dikatakan gigi ganti gigi, tapi giginya mesti gigi bener, dengan gigi palsu. Ya, jadi itu yang dilakukan atau ajaran dari para nabi yang dulu-dulu, ya, terutama di hukum Taurat. Itu sudah disampaikan. Jadi tema sudah pada tahu, tema kodol pada hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kita buka Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat ke-23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita garis bawahi, selalu baru tiap pagi. Apa yang baru setiap pagi adalah rahmatnya. Saudara masih ingat, saya menyarankan benar bahwa doa pagi jangan sampai terlewatkan. Masih ingat? Karena apa? Satu, Tuhan mengunjungi umatnya di waktu pagi, bukan di waktu malam. Ya, kalau di waktu malam banyak manusia adanya di diskotik, jadi Tuhan nggak mau kunjungi. Ya, jadi di waktu pagi. Terus khotbah yang keberapa saya lupa. Juga Tuhan mempertajam pendengaran kita di waktu pagi. Pendengaran ya, bukan mempertajam kuping. Kalau mempertajam kuping kita nanti kayak Star Trek kita. Yang dipertajam adalah pendengaran. Sekarang yang ketiga, kita dapat lagi ayatnya bahwa rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi kalau kita berdoa pagi, tepat. Karena Tuhan kunjungi kita, Tuhan pertajam pendengaran kita sehingga kita bisa membedakan suara Tuhan atau suara hantu. Dan ketiga, kita bisa minta rahmat atau kasih karunia-Nya sesuai apa yang kita ingin butuhkan dan terserah kepada Tuhan. Jadi kita bisa sampaikan itu, kita bisa berdialog karena dikatakan rahmatnya selalu baru setiap hari. Ya, jadi ingat, jangan lupa doa pagi. Amin. Ya, walaupun masih Ngantuk. sepet-sepet matanya. Cuci aja pakai RS supaya bisa segera berdoa, jangan dilewatkan, ya. Kita singkat saja bahwa ayat pendukung daripada tema khotbah saya pada hari ini ada 3 ayat, itu di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Yang pertama itu sama juga di dalam Efesus 2 ayat 8, yang prinsipnya adalah oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang kedua, Ibrani 12 ayat 15. Di sini kita harus menjaga jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kisah anak yang hilang. Ya, dia kehilangan proteksi, dia kehilangan kasih sayang orang tuanya karena salahnya sendiri. Ya, dia menjauh dari bapaknya. Jadi ayat Ibrani 12:15 juga mengatakan demikian. Dan ayat ketiga yang terakhir, Mazmur 103 ayat 3, yang dikatakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit, ya. Kita masuk penjelasan ke dalam ayat yang ke-1, Efesus 2 ayat 4 dan 5. Kita baca.
Efesus 2 ayat 4 dan 5. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Ayat 4. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu begitu besar sekali terhadap umatnya dan kekal, tidak pernah habis. Ya. Jadi kasih karunia ini merupakan suatu wujud nyata daripada kesetiaan Tuhan terhadap umat manusia dan diberikan secara cuma-cuma. Jadi kasih karunia ini bisa berbentuk pertobatan, berkat, kesembuhan, yang terpenting adalah keselamatan. Ya, jadi kasih karunia ini betul-betul mencangkup seluruh kehidupan yang manusia butuhkan. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menjauh daripada Bapa sehingga kasih karunia ini terputus. Ya. Dan kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 7. Ini yang mengkonfirmasi ayat 17, Yohanes 1 ayat 17. Ini yang mengkonfirmasi bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi ayat ini mengkonfirmasi bahwa kasih karunia itu datangnya dari Yesus Kristus, bukan dari siapa-siapa. Ya. Nah, di sini saya lanjut karena sebetulnya disinilah saya akan berikan kesempatan pada Ibu Runa untuk bersaksi setelah beberapa ayat saya pelajari ya. Tapi sudah bersaksi duluan, jadi saya harus roll up cukup banyak. Itu masuk ayat yang kedua ya, di dalam Ibrani 12 ayat 15. Ya, kita buka saja Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Dikatakan di sini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi, kalau kita menjauh dari kasih karunia Allah, itu pasti kita akan kacau. Ya, pikiran kita, tindakan kita juga akan kacau. Bahkan, kita tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, yang bersalah kepada kita. Padahal tadi ajaran Yesus adalah supaya kita mengasihi. Ya, kasih adalah ajaran utama dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka disinilah akan timbul atau menjadi akar pahit di dalam hati kita. Nah, akar pahit ini juga jangan dianggap remeh. Karena seringkali mujizat Tuhan tidak terjadi kepada diri kita karena ada akar pahit di dalam diri kita. Kita baca di dalam Markus 16 ayat yang ke-18. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi ini masalah tumpang tangan tadi ya. Jadi kembali lagi, kalau ada akar pahit di dalam diri kita, kita harus selesaikan. Dan ini adanya di dalam Markus berapa ya? Saya harus follow up lagi. Ayatnya di dalam Markus berapa ini sedikit. Yang pada prinsipnya dikatakan adalah bahwa jikalau engkau hendak berdoa,
engkau harus menyelesaikan jikalau ada sesuatu dengan saudaramu, dengan temanmu, ya, sehingga menyelesaikan di sini dalam arti kata memberikan pengampunan, sehingga Bapakmu di surga juga akan mengampuni engkau. Ya, itu yang harus kita perhatikan juga, karena seringkali kita berdoa ya berdoa aja lah, nggak perlu periksa-periksa diri sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan ini bisa menjadi suatu hambatan di dalam doa kita. Jadi doa yang mau dinaikkan supaya sampai kepada Tuhan itu harus betul-betul kita membersihkan diri kita sendiri. Ya, kita harus selesaikan diri kita dengan saudara-saudara kita yang lain, ya, supaya jika ada sesuatu itu bisa kita selesaikan, berikan pengampunan, dan Tuhan akan mengampuni kita. Nah, sekarang kita sampai kepada ayat yang ketiga dalam Mazmur 103 ayat 3. Seratus 103 ayat 3. Jadi kita harus percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Ya, karena seringkali kalau kita minta sesuatu, khususnya kesembuhan, Tuhan belum jawab, atau Tuhan jawabnya lain, kita merasa bahwa mujizat itu kan dulu, ya, sekarang ini udah nggak berlaku, ya. Yang berlaku sekarang BPJS. Tidak, ya. Mujizat itu masih tetap ada bagi kita yang percaya. Mazmur 103 ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, jadi dialah Tuhan Yesus lah. Ya, dia setelah mengampuni dosa kesalahan kita, kita dibenarkan. Nah, baru firman juga mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus. Dan ini juga dikonfirmasi di dalam Yesaya 53 ayat 5. Ini ayat yang terakhir. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jadi kalau saudara dengar, seringkali orang berdoa itu dengan bilur-bilur Yesus sembuh. Inilah ayatnya dalam Yesaya 53. Ya, jadi yang ingin saya katakan juga, kalau ingin mujizat itu akan terjadi, kita harapkan kesatu, kita harus mempunyai iman, kepercayaan. Ya, kita harus percaya. Tadi dikatakan dengan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa pindahkan gunung. Bukan arti sebenarnya, ya. Kalau bisa pindahkan gunung bisa kacau. Yang dimaksud adalah mungkin persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, baik itu persoalan besar, persoalan kecil, ya. Dengan iman, kepercayaan yang sekecil apapun itu kita bisa menerima mujizat. Kedua adalah ketaatan. Yang ketiga kita lepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah dan lakukan apa yang menjadi bagian kita yang bisa kita lakukan. Seperti tadi Rina bersaksi bahwa dokter menyuruh dia untuk meminum obat pencahar dan sebagainya. Lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, kolonoskopinya nggak akan terjadi, nggak lengkap, hasilnya tidak accurate. Ya, jadi lakukan bagian kita sekecil apapun itu yang bisa kita lakukan, ya. Dan berdoa, karena berdoa ini penting sekali. Ini ayat yang terakhir benar-benar. Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari saudara, arahkan hati kita pada Bapa di surga. Saya percaya Tuhan katakan, gunaikan syukurku. Inilah syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Beri arah dan kasih. Kami berterima kasih Bapa. Buat kasih Tuhan, buat rahmat-Mu. Ya Bapa Anda kasih. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh menerima pertolongan Tuhan. Syiriki aja. Mari sekali lagi sama-sama mau katakan, gunaikan syukurku ya Tuhan. Inilah syukur kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuria rara bataka raya seya kita ramanya Bapa bisa kita raya seya dirasakan di tempat ini Tuhan. Yes. Dan tak pernah
besar setiamu. Sekali lagi katakan, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Uribi ayat setiamu di sepanjang hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, glory haleluya. Kuria ralaya sande, kurimilot. Ku mengucap syukur Tuhan. Uringirilah yang senang. Terima kasih Roh Kudus, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Jamah kami, lawat kami Tuhan. Haleluya. Ku mengucap syukur, Inaralaya Syade, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Mari katakan dari hati. Inilah janji Tuhan buat hidup saudara dan saya. Apapun keadaanmu hari ini, kuatkan teguhkan hatimu, bangkitkan imanmu. Kita percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dengan iman, aku punya Tuhanku yang maha besar, Yesus. Aku punya. Mari angkat pujian ini dari hatimu dengan iman. Kita dance, Jesus, iringi Lord. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi mau katakan, aku punya Tuhan. Indah dahsyat besar yang tak berjaya. Amin. Kami percaya Tuhan. Ciri-ciri Lord Tuhan. Yes, yes. Kuri-biri-biri-biri dahsyat. Katakan saudara, aku terima sekarang kesembuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima pemulihan dari. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, aku terima kesembuhan. Terima di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, aku sembuh. Yang sakit berkata, aku sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya.
Yesus, bilurmu, haleluya, Shanaralaya, haleluya, Shanaralaya, haleluya. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu di dalam hidupku lebih besar. Aku percaya Bapa, ada keajaiban mujizat terjadi di tempat ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengajarkan bagi setiap kami untuk selalu kami taat, kami terhubung intim dengan Engkau, selalu memuji menyembah-Mu, selalu berdoa. Bahkan Tuhan, kami selalu menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kemenangan terjadi, ada pembalikan keadaan dalam ekonomi kami terjadi dalam nama Yesus. Karena mujizat-Mu masih ada. Itulah iman percaya kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sepakat dengan Engkau Tuhan. Kami disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Kami boleh mengalami janji Tuhan. Keselamatan kami sudah terima dalam nama Yesus. Uribias. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapak. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Persiapkan hati kami. Tuhan, pilih hati kami. Kami mau menyerahkan perjamuan kudus di dalam nama. Saya mengundang Bapak Willy untuk maju ke depan, Bapak Adri untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Uribi Adis Shenai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan, tahirkan setiap kami di tempat ini. Lebih kami yang ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang kami lakukan perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau mengampuni ya Abba, orang-orang yang bersalah pada kami. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan berkat atas mereka. Kami lepaskan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, sukacita-Mu dari surga mengalir di dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh mengalami janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan beri kekuatan dan hiburan. Kami lebih dari pemenang. Bahkan kami dibalikan keadaan kami. Kami bersyukur oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Kami boleh berkemenangan. Terima kasih buat mujizat keajaiban kami terima malam hari ini. Kami Tuhan sangat berterima kasih. Kami boleh dimanteraikan oleh kuasa darah Yesus. Kuduskan sekali lagi Bapa, hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Inna rata kasih the Lord, semua untuk kemuliaan nama Bapa Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan Bapa roti dan anggur. Kami punya iman, kami percaya Tuhan yang sudah mengubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib mengalir Tuhan di tempat ini. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau menyampaikan firman bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tegur kami, kuatkan kami, ingatkan kami, sehingga firman boleh merema dalam hati kehidupan kami, tertanam dalam hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Bahkan kami bersyukur karena malam hari ini setiap kami yang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami boleh mengalami keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami menerima dengan iman kami Bapa, dengan penuh ketaatan, maka kami boleh mengalami pemulihan, kesembuhan terjadi, kemenangan. Tuhan
katakan dalam hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat pujian. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, yang yes Tuhan, aku percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya Tuhan berfirman bagi setiap jemaat umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, uripi ais inaramaya sande. Yes, ubahkan daku, ku dijadikan baik. Sekali lagi dalam Yesus. Tuhan, beri hati kami hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya uripi ais ku dijadikan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kurang Bapa, di dalam nama Tuhanku Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh setiap kami, tahirkan setiap kami, agar kami hidup di dalam perkenanan-Mu. Aku percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi, memberkati setiap kami. Ada kuasa darah Tuhan Yesus dari surga mengalir bagi setiap hidup kami di tempat ini, sehingga kami yang sakit dijamah, dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah Tuhan beri kekuatan penghiburan, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Bahkan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh menerima kemenangan yang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur, terima kasih kami kehadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara, mari kita sama-sama arahkan hati kita. Saya mendapatkan Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji nama Tuhan saudara. Inilah firman Tuhan ya buat saudara dan saya. Kita percaya firman ini meremah dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepalamu dan dengarlah firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus.